Di tahun 1998, laptop Asus P6300 itu terpilih menjadi laptop daily driver astronot Rusia untuk mereka bawa ke stasiun luar angkasa Mir selama 600 hari. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut, Asus mengeluarkan salah satu laptop dengan tema luar angkasa, yaitu ZenBook 14X OLED Space Edition. Selain dari laptopnya, box dari laptop ini juga mempunyai konsep yang berbeda ketimbang box laptop pada umumnya. Boxnya ini dihias warna silver dengan sifat reflektif spektrum begitu, dan presentasi dari laptop saat boxnya dibuka itu juga keren. Laptopnya dibuat condong kayak ergolift gitu, jadi kita juga nerima laptopnya itu terasa mewah. Dan selain dari laptopnya, kita juga diberi buku petunjuk yang dibungkus bubble wrap kecil seolah-olah itu adalah makanan astronot, dan juga presentasinya itu bener-bener space edition banget. Chargernya pun punya tempat khusus. Di sini chargernya ditemenin sama LAN port adapter di box, sama estetiknya juga sama dengan box laptopnya itu sendiri. Dan selain dari yang tadi kita sebutin, laptop ini juga diberi semacam sleeve gitu yang warnanya silver seperti sebuah spacesuit. Oke, fokus ke laptopnya. Jadi untuk sebuah laptop tipis yang punya performa tinggi, desain dari ZenBook 14X OLED Space Edition ini memang kita akui mewah banget. Di bagian luarnya itu ada motif high-tech UI gitu dengan panel LED 3,5 inch yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan aksen motif ini di-carve dengan laser, jadi ini nggak akan terkelupas atau jadi jelek di penggunaan jangka panjang. Dan di sini juga ada detail kecil seperti kode Morse yang kalau diterjemahkan artinya adalah ad astra per aspera, yang artinya through hardships to the stars. Intinya ya mereka bikin ini space edition banget lah. Selain dari estetika, build quality laptop ini juga bisa kita bilang top notch loh, karena selain laptopnya punya sertifikasi military standard MIL STD 810H, ZenBook 14X OLED ini juga mengantongi US Space System Command Standard, dan kayaknya ini adalah pertama kalinya kita ngetes laptop yang ada US Space System Command Standardnya itu sendiri. Hinge laptop ini cukup solid buat ngejaga bodinya nggak keangkat saat dibuka pakai satu tangan, dan screen-nya pun nggak terlalu wobble. Dari samping terlihat juga kalau laptop ini ada ergoliftnya, jadi ini adalah salah satu laptop Asus yang coolingnya harusnya itu bagus. Monitor dari laptop ini berukuran 14 inch 4K OLED dengan screen to body ratio yang sangat besar. Kalau ditanya soal color gamut, karena ini mempunyai panel OLED, jadi ukuran sRGB, Adobe RGB, dan DCI-P3 juga mentok kanan. Selain itu, panel ini juga udah Pantone Validated, VESA Display HDR, dan Tough Rhine Certified. Jadi terlihat lah ya kalau Asus memang ingin memaksimalkan nilai jual laptop ini di monitornya yang memang sangat memanjakan mata. Walaupun begitu, sayangnya karena monitor ini menggunakan resolusi 4K, refresh rate-nya juga harus turun ke 60Hz, di mana biasanya Asus itu menggunakan 90Hz. Layout keyboardnya sama seperti ZenBook yang lain, dengan jarak antar key itu sekitar 19 mm, dan yang gue suka dari keyboard ini adalah mereka menaruh page up, page down, home, dan end itu ditaruh di bagian pojok kanan. Buat yang biasa dengan layout begini, ini tuh penting banget terutama saat membaca dokumen atau scrolling page web yang panjang. Spacebar-nya di sini menggunakan warna marun dihias dengan logo Saturnus untuk menambah suasana luar angkasanya sekaligus untuk menambah colorway di dalam laptopnya itu sendiri. Power button juga seperti biasa tergabung dengan keyboard, namun tentunya dengan bahan yang berbeda, jadinya kerasa kalau ini adalah sebuah power button tanpa harus melihat. Dan juga power button ini dilengkapi dengan fingerprint scanner untuk efisiensi tempat. Touchpad laptop ini juga berukuran besar, jadi sesuai dengan tren laptop 2022, touchpadnya ini udah diperbesar dengan bahan kaca, jadi scrolling di sini smooth banget. Dan gak hanya sampai situ, touchpad ini juga mempunyai numpad hanya dengan neken bagian pojok kanan atasnya. Oke, setelah selesai dengan desain overall, kita mungkin mau bahas sedikit soal LED panel yang ada di belakangnya ini. Di bagian belakang ada monitor P-OLED 3,5 inch dengan resolusi 256x64, dan jujur ini adalah salah satu gimmick yang keren, mengingat ini hanya untuk hiasan aja. Di My Asus kita bisa custom animasi-animasi yang ada di sini, mulai dari stock animationnya mereka, atau memakai tulisan kita sendiri, sampai memakai GIF sendiri juga. Dan kalau misalnya kita melihat kayak begini, itu ngingetin kita sama LED dot yang ada di Zephyrus G14. Cuman kalau misalnya Zephyrus G14 itu dibuat memang untuk laptop gaming sih, tapi kalau yang ini dibuatnya lebih kayak business class aja gitu.
Nah, masuk ke konektivitas port, di sebelah kanan ada micro SD card slot, audio combo jack, dan USB 3.2 Gen 2 Type A, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port dan 2 USB-C Thunderbolt 4. Kalau misalnya kita lihat-lihat memang portnya ini terhitung sedikit, tapi kita harus ingat lagi kalau ini adalah laptop tipis dan Asus masih bela-belain masukin full HDMI port dan USB-A, yang dimana itu sebenarnya bisa digantiin nama USB Type-C Thunderbolt tadi. Ya, untungnya di sini Asus tetap nginget kalau full HDMI port itu penting buat beberapa orang sih. Oke, kita sekarang masuk ke spesifikasi. Di dalam laptop setipis dan seringan ini, Asus berani memasukkan Core i9 High Performance Series ke dalam laptopnya. Ditemenin 32GB RAM LPDDR5X, ini menjadikan laptopnya menjadi salah satu laptop tipis dengan powerhouse yang gede banget. SSD-nya berkapasitas 1TB PCIe Gen 4X4 dengan speed yang luar biasa kenceng. Tentunya laptop ini nggak memungkinkan kita untuk upgrade RAM karena udah LPDDR, namun untuk SSD masih bisa kita ganti-ganti. Melihat ke performanya, di Cinebench R15, performa Core i9 12900H yang ada di laptop ini memang belum bisa sebanding dengan yang ada di M16. Namun untuk sebuah Core i9 yang ada di dalam laptop tipis, performa segini udah oke banget loh. Di Cinebench R23 juga skornya kurang lebih bisa menggambarkan kalau laptop ini termasuk kenceng banget buat sebuah laptop ultra portable. Dan juga konsistensinya itu udah oke banget. Di 10 kali run Cinebench, skornya itu masih ada di kisaran 2300-an tanpa turun ke 2200 awal. Dan ini bener-bener hebat banget untuk sebuah laptop yang tipis. Dan untuk skor 3D Mark Firestrike ataupun Time Spy kalian bisa lihat di graf berikut. Untuk data gaming, kita hanya ngetes beberapa game ringan seperti Dota 2 dan Evil Genius, dan berkat Intel Iris Xe dengan 96 execution unit, beberapa game tersebut bisa jalan di frame rate yang reasonable asalkan settingnya nggak terlalu mentok kanan. Dan selain gaming, kita juga nyobain Adobe Premiere Pro. Di sini kita ngerender video 4K berdurasi 5 menit, itu punya render time sekitar 2 menitan, sementara untuk Blender, BMW 27 saat di render itu memakai CPU, hanya memakan waktu sekitar 3 menit aja. Untuk mendinginkan Core i9 tersebut, laptop ini memakai cooling 2 fan dan 2 heat pipe yang mengambil udara dari bawah dan belakang untuk dibuang ke sisi-sisi laptop. Hasilnya, ya lumayan kok. Di full load, memang suhu maksimal dari CPU-nya itu mencapai 99 derajat, namun suhu surface laptop itu hanya sekitar 38 derajat di bagian paling panas. Ya masih aman apabila kita mau rendering video sambil ngerjain hal yang lain. Selama menggunakan special editionnya Asus, kita selalu ngerasa kalau memang laptop ini dispesialkan sama Asus. Urusan ukuran, dia udah tipis dan ringan. Spek, udah Core i9 mentok kanan. Desain, udah dibuat secantik mungkin, dikasih tema space, dan dikasih LED panel pula di belakangnya. Monitor, ya kalian udah lihat sendiri lah tadi resolusi sama sertifikat-sertifikat apa aja yang dipunya monitor. Nggak lupa, monitornya juga udah touchscreen dan diberi Asus Pen 2.0 juga di pembelian, alias ini udah stylus supported. Salah satu yang spesial itu juga ada di bagian baterai. Dengan kapasitas 63 Wh, ternyata Core i9 H series ini bisa tahan lebih dari 10 jam penggunaan ringan PC Mark. Itu hebat banget untuk sebuah laptop tipis yang punya prosesor H series. Dan buat privacy, kita juga diberi webcam shutter yang bersifat magnet. Jadi saat dipencet dia bisa menutup covernya dengan cover physical. Jadi ini bukanlah hanya sebagai software aja. Dan salah satu yang spesial itu adalah speakernya juga. Kualitas speaker dari laptop tipis ini melebihi ekspektasi kita. Saking kita suka dengan soundstage dan depth-nya, kita sampai rekam pakai mic measurement dan ternyata memang speaker dari laptop ini benar-benar berfokus pada mid-nya agar terdengar seperti Bluetooth speaker. Dimana laptop lain itu biasanya nggak terlalu terdengar depth-nya alias bass-nya, yang ini bass-nya itu kedengeran banget dan juga mid-nya itu benar-benar rich banget tanpa harus mengorbankan clarity dari suaranya itu sendiri. Dan kita bener-bener suka sih sama bagaimana Asus bisa menaruh speaker sebagus ini di dalam laptop setipis ini. Sebagai sebuah laptop special edition, Asus ZenBook 14X OLED Space Edition ini udah melebihi ekspektasi kita secara overall. Karena kita tadinya ngira kalau ini hanya cantik di tema aja, tapi ternyata mulai dari daleman, monitor, sampai pengalamannya, itu bikin kita amazed banget dengan bagaimana engineer-nya ini bisa memasukkan fitur-fitur tersebut ke dalam form factor sekecil ini.
Sebagai sebuah laptop special edition, Asus ZenBook 14X OLED Space Edition ini udah melebihi ekspektasi kita secara overall. Karena kita tadinya ngira kalau ini hanya cantik di temanya aja, tapi ternyata mulai dari daleman, monitor, sampai pengalamannya itu bikin kita amazed banget dengan bagaimana engineer-nya bisa memasukkan banyak fitur ke dalam form factor sekecil ini. Kita sebenarnya juga sempat nanya ke orang, ini laptop dengan prosesor tinggi tapi nggak pakai GPU itu biasanya buat penggunaan apa sih? Dan ternyata jawabannya adalah heavy multitasking, yang memang programnya itu berat-berat dan juga biasanya sangat banyak. Heavy multitasking ini juga bisa didukung dengan 32GB RAM-nya yang membuat ini adalah laptop yang memang cocok lah buat professional user. Laptop ini juga punya 2 SKU, yaitu Core i7 dengan 16GB RAM di 27 juta dan Core i9 di 32GB RAM di 31 juta. Dan dari harga ini kita bisa bilang kalau laptop ini worth the budget, karena nggak hanya karena ini special edition aja, tapi juga yang didapat itu memang pantas untuk harganya. Walaupun kalau kita lihat-lihat lagi, yang SKU Core i7 dengan 16GB RAM di 27 juta itu terlalu nanggung karena Core i9-nya itu hanya berbeda sekitar 3-4 juta aja. Dan kalau misalnya kita hitung-hitung lagi, ya orang yang punya budget 30 jutaan buat beli laptop, pasti dia nggak mau nanggung-nanggung lah. Pasti maunya yang Core i9 langsung 32GB RAM di 31 juta. Dengan fitur-fitur yang maksimal juga orang dapatnya. Jadi ya kita bisa bilang kalau yang Core i7 dengan 16GB sepertinya agak nanggung dengan harga segitu. Dan jadi itulah pendapat singkat kita tentang ZenBook 14X OLED Space Edition. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.